Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NIM 19060053. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan jurusan Ilmu Ekonomi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aliran sejarah historis, yang mana ini merupakan tugas pertemuan 10 sejarah pemikiran ekonomi. Baiklah, yang pertama yaitu serangan terhadap metode klasik. Pemikir-pemikir klasik secara eksplisit mengakui bahwa manusia pada hakikatnya bersifat serakah, yang kemudian dikembangkan menjadi paham utilitas volume. Dalam pandangan kaum klasik, perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pakar. Orang-orang bebas berbuat demi kepentingan masing-masing dan mengisi invisible hand. Akan tetapi suatu harmoni secara ketulusan ini juga dikecam oleh pakar-pakar sejarah, sebab dinilai terlalu mekanis. Mereka menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikir yang lebih etis. Pada intinya, pemikir aliran sejarah menolak argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa ada alam tentang kehidupan ekonomi. Pemikir-pemikir aliran sejarah menghendaki agar semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara unikron, karena prinsip-prinsip ekonomi juga dipengaruhi oleh istiadat, tradisi, agama, nilai-nilai, dan norma lingkungan setempat. Pemikir-pemikir aliran sejarah dengan gencar menyerang metode pendekatan yang digunakan kaum klasik, karena bagi pakar-pakar aliran sejarah, metode diskriminasi dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoritis. Dan menurut kaum sejarah, metode ini sering tidak sesuai dengan realita. Oleh karena itu, metode ini dapat membawa kita pada kesimpulan yang keliru. Untuk mengatasi kelemahan metode klasik ini, pemikir-pemikir aliran sejarah menawarkan metode induktif historis. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran sejarah. Yang pertama yaitu Friedrich List tahun 1789 sampai 1846. Menurut List, sistem perdagangan bebas sebagaimana dianjurkan oleh kaum klasik hanya cocok bagi negara-negara yang sudah berada pada tahap kelima. Tetapi sistem perdagangan bebas jelas tidak cocok untuk keadaan Jerman waktu itu. Untuk memasukkan perekonomian Jerman, List menyarankan agar pemerintah menyusun berbagai kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kegiatan produktif dan kemampuan nasional. Dua sektor utama yang sangat menentukan perekonomian nasional adalah sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian diperlukan untuk menyediakan bahan pangan masyarakat. Tetapi sektor ini tidak bisa diharapkan membawa perekonomian pada tingkat yang lebih maju, yang mampu membatasi perekonomian pada tingkat yang lebih tinggi di sektor industri. Industrialisasi tidak hanya bertujuan memasukkan sektor industri, tetapi lebih jauh juga mampu membawa perbaikan pada sektor pertanian serta perkembangan dan kemajuan di bidang-bidang lainnya. Yang kedua yaitu Bruno Hildebrand. Dalam melakukan penelitian ekonomi, Hildebrand menekankan perlunya mempelajari sejarah. Artinya penelitian ekonomi harus didukung oleh data statistik empiris yang dikumpulkan dalam penelitian sejarah ekonomi. Menurut Hildebrand, dilihat dari cara tiap kelompok masyarakat dalam menentukan tukar-menukar barang dan berdagang, berkelompok masyarakat tersebut dapat dibelakang atas lingkaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu tukar-menukar secara barter. Yang kedua, tukar-menukar dengan perantara uang. Yang ketiga, tukar-menukar menggunakan kredit. Penelitian Hildebrand ini dianggap cukup baik untuk bidang sosiologi, tapi kurang
ditinjau dari pengembangan ilmu ekonomi. Salah satu kelemahan dari karya-karya penelitian sejarah Hildebrand ialah bahwa beberapa penelitian yang dilakukan hanya berupa monografi sejarah yang bersifat deskriptif tentang masalah-masalah ekonomi. Namun karya-karya tersebut tidak disusunnya ke dalam suatu kerangka. Yang ketiga, Gustav van Scholer. Smoller menjadi terkenal karena ia terlibat dalam peradaban yang sengit dengan pakar-pakar klasik, terutama dengan Karl Menger. Perdebatan itu berkaitan dengan meloloskan dalam pengembangan ilmu ekonomi. Ia dianggap sebagai pemikir aliran sejarah yang paling menyarankan agar metode deduktif klasik ditukar dengan metode induktif empiris. Smoller juga menekankan perlunya kelenturan dalam perekonomian dan memberi ruang pada pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Untuk mencapai tujuannya, Smoller berserta rekan-rekan mendirikan sebuah forum untuk menghimpun pemikir-pemikir untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi dan sosial. Hasil kesimpulan dan pertemuan dalam forum disampaikan pada pemerintah sebagai bahan acuan salah satu keberhasilan pertemuan. Untuk menghimpun masukan bagi pemerintah ini adalah diberlakukannya UU untuk melindungi kaum buruh dari penindasan kaum pengusaha. Yang keempat, Werner Sambart. Salah satu hasil penelitian Sambart yang cukup sering dikutip orang ialah tentang tahap perkembangan kapitalisme. Dalam karyanya menyatukan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis dapat dibedakan atas beberapa tingkat. Yang pertama, tingkat prokapitalis, yang kedua, tingkat kapitalis menengah, yang ketiga, tingkat kapitalis tinggi, yang keempat, tingkat kapitalis akhir. Pada tingkat prokapitalis, kehidupan ekonomi masih bersifat komunal. Status sosial masih berat ke pertanian, kebutuhan manusia masih rendah, uang belum dikendalikan, motif laba maksimum belum dapat, produksi hampir seluruhnya ditujukan untuk diri sendiri. Pada tingkat kapitalis menengah, kehidupan ekonomi walaupun masih bersifat komunal telah mulai memperlihatkan ciri-ciri individuatif. Struktur pertaniannya mulai berimbang, masyarakat sudah mengenal uang, motif laba maksimum mulai dapat, dan produksi tidak hanya untuk diri sendiri. Tahap kapitalis tinggi, yaitu ciri masyarakat komunal mulai hilang, paham individualisme mulai muncul, motif laba maksimum makin kelihatan, dan sebagian besar dari produksi dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada kapitalis tahap akhir, individualisme sangat tinggi, tetapi kepentingan masyarakat tidak terabaikan. Industri mendapatkan modal. Di samping uang kertas juga mulai dikenal uang giral. Motif laba maksimum sangat tinggi, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan laba untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima yaitu Max Weber. Max Weber adalah ahli sosiologi dalam arti luas, di mana ilmu ekonomi dan ekonomi oleh Weber juga dimasukkan sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Walaupun dalam sosiologi tekanan utama dalam pembahasan adalah ekonomi. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa ada asu nyata ajaran agama Protestan terhadap pelaku dan kemajuan ekonomi. Weber bertolak dari suatu asumsi dasar bahwa rasionalitas adalah unsur pokok peradaban barat yang mempunyai nilai dan pengaruh universal. Dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat bahwa banyak peradaban dalam sejarah yang mengenal mencari laba. Namun hanya di baratlah aktivitas mencari laba tersebut diselenggarakan secara lebih tepat. Inilah akhir utama sistem perekonomian kapitalis yang mewujudkan dari pelaku ekonomi tertentu. Perilaku ekonomi kapitalis menurut Weber berulah dari harapan dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan kesempatan bagi tukar-menukar yang didasarkan pada kesempatan mendapat
Tidak semua orang menerima teori yang diuraikan Weber. Beberapa pakar mempertanyakan atau bahkan menentang. Setiap pakar-pakar yang pernah meneliti dampak ajaran agama lain terhadap kegiatan ekonomi. Misalnya penelitian tentang masyarakat Islam dan penganut agama Tokugawa di Jepang. Yang keenam yaitu Henry Charles Carey. Henry Carey adalah seorang pemimpin gerakan proteksionis dan Himoni Serikat. Dalam salah satu karyanya, Principle of Social Science, Carey menekankan perlunya diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas. Bagi Carey, hanya bangsa petani yang bodoh saja yang berkelanjutan mengekspor barang-barang mentah dan menerima imbal tukar produk-produk dalam jumlah sedikit. Tindakan ini menyebabkan semakin berkurangnya kesuburan tanah dan semakin melemahnya porsi negara dibandingkan. Sehubung dengan peringatan Carey ini, tidaklah bijaksana bagi pemerintah Indonesia adalah melarang ekspor kayu gelondongan dan rotan beberapa tahun silam, sebab nilai sangatnya kecil. Nilai tambah lebih besar bisa diperoleh kalau bahan-bahan mentah seperti kayu gelondongan dan rotan tersebut dibuat menjadi produk jadi baru diekspor.